Bagus, malam. Malam. Tumben nih minta naik. Ya, ada mau kutanya sedikit sama Ustaz. Apa? Silakan. Tentang, boleh nanya Ustaz kan? Hmm? Ustaz, di Islam itu surganya ada berapa tingkat Ustaz? Kalaunya sama saya belum pernah ke surga. Tunggu. Apakah surga itu sekarang sudah ada Ustaz? Itu konteksnya surga dan neraka itu di yaumil qiyamah. Sekarang udah ada nggak? Surga itu udah ada atau belum? Saya belum pernah ke sana. Tapi Gimana bang mau memastikan kan gitu? ada surga dan neraka. Apakah surga saat ini sudah ada? Ya. Kalau anda tanya saya belum pernah ke surga. Iyalah, aku nggak tanya. Kalau pertanyaannya Ustadz, apakah Ustadz udah pernah ke surga? Ya belum pernah. Tapi di dalam Iya. menurut Ustadz, apakah saat ini surganya Islam itu sudah ada? Konteksnya di hari kiamat. Oh, tapi berarti belum, saat ini belum ada surga ya? Wallahu a'lam. Gitu. Hmm. Neraka pun nggak ada juga, belum ada juga neraka saat ini. Ya wallahu a'lam. Benda gaib semua yang kau tanya sama saya. Berarti malaikat Jibril sekarang di mana? Tapi kalaunya kita lihat-lihat sudah ada ya betul. Gini Ustadz, kan malaikat Jibril ada. Dulunya kan ketika memberikan wahyu, malaikat Jibril itu ada sosoknya. Kalau gini bang. Kalaunya neraka ya, kalau neraka sekarang itu ada. Sekarang udah ada neraka. Ah, Surga buktinya ada api. ada api, bukti ada neraka adalah adanya api. Api di muka bumi ini ya. Jadi kalau ada surga pasti ada neraka lah. Kalau ada neraka pasti ada surga lah. Jadi, Baru ingat saya ke-trigger di otak saya ketika malaikat Jibril memintakan itu ya kerikil sebesar sawi gitu ya dari neraka itu. Baru ingat saya sudah ada neraka dan surga itu ya. dari narasi Jibril berarti neraka sudah ada ya. Tetapi surga belum diketahui ada atau tidak ada. Tapi surga walau-walam. Surga ada. Nah, yang jelas lah Ustaz. Ada atau tidak surga Ada. itu saat ini di Ada. sini Ustaz? Ada. 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 Jadi kita ada. Siapakah orang saat ini yang sedang, siapakah orang yang berada di surga atau siapa yang berada di surga itu? Saat ini pintunya masih tertutup. Itu. Berarti surga itu tempat atau bagaimana? Memang tempat kebahagiaan. Terus Apakah isinya adalah para malaikat? loh, isinya semua orang beriman. Berarti ada orang beriman yang sudah meninggal dan masuk ke surga. Oh, kalaunya di paham kami bang, habis meninggal ini ke barzah dulu. Barzah. Waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apa dia bertemu Tuhan di surga menerima perintah Beda. salat atau gimana? Bentar, Isra Mi'raj nanti jangan dicampur. Itu beda pembahasan masalahnya dengan ini. Jauh Anda kalau ke situ. Maksudku begini, Nanti kan ada perintah gitu kan? perintah apa? Ini. Jadi bang, kau surga neraka udah ada, membuktikan sudah ada. Allah ada di mana?
Waduh, Allah ada di mana? Tapi apa surga kan ada tingkatannya, ya kan? Bentar. Apakah pada saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu di surga atau di langit? Saya mau tanya, gini bang. Tadi Anda menanyakan Allah ada di mana gitu. Di mana itu alamat gitu. Iya. Apakah Allah ada di surga? Jadi kayak gini bang. Saya mau tanya dulu sebelum Anda menanyakan Allah ya. Abang punya roh nggak? Ya. Di mana? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Abang punya apa? Letak apa? Abang punya roh nggak? Punya roh nggak? Punya. Di mana letaknya? Di tubuhku. Di badan. Bagian mana? Bagian mana? Di bagian mana coba tunjuk? Nah, rohku Ah, menunjukkan di rohku. bagian mana? Iya. Ah. Bagian mana? Ikan aku punya roh. Hah? Oh, tentu. Mungkin salah satu ya, salah satunya aku bermimpi itu mungkin perjalanan. Enggak, saya bukan nanya mimpi. Yang saya tanya Anda punya roh. Yakin punya roh? Kan Anda hidup. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Di badan saya, di tubuh saya. Bagian mana? Letaknya ya di badan saya loh, Ustaz. Ada medianya di badan saya. Ya bagian mana? Tunjuk aja. Ya bagian keseluruhan loh, Ustaz, yang bagian hidup ini. Ada medianya. Keseluruhan. Ada media tempat roh saya. Gini, media. Kalau keseluruhan, roh saya bentar, Bang. berada. Kalau keseluruhan orang putus tangan masih hidup? Yalah, sebentar Ustaz. Media, saya punya roh. Media tempat di mana roh saya tinggal adalah tubuh saya. Medianya. Kan gitu, betul. Yang saya Betul. tanya, letaknya di mana? Itu yang Di saya tubuh tanya, saya lah. letaknya. Bagian mana? Di tubuh saya. Bagian mana? Ya, di tubuh saya di seluruh di sini loh Ustaz, di sini nih. Di tubuh saya. Anda percaya roh Anda punya, tapi Anda nggak bisa nunjukin kenapa di bagian mana? Jadi roh saya punya tempat, roh saya bertempat. Tempatnya di mana? Di tubuh saya. Bersatu dengan tubuh Ya di saya. bagian mana? Di bagian mana? Ya di tubuh saya. Ustaz. Kalau di bagian itu ya Bingung sendiri kan? Bagian mana gitu? Coba jawab, bagian mana roh Anda? Hah? di seluruh tubuh saya. Melingkupi di seluruh Iya di tubuh bagian saya. mana? Saya tahu roh Anda di seluruh tubuh Anda. Saya tahu, tapi di bagian mana? Di seluruh tubuh. Hah? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ada orang potong tangan masih hidup. Ya. Buktikan nggak ada lagi roh di situ. Ayo, di mana letaknya? Contoh nih, ada orang terputus tangannya nih. Terputus tangannya, tapi dia masih hidup, katanya kan? Masih hidup. Ya. Berarti roh bukan di tangan gitu. Lah, kenapa? Kata Anda tadi seluruh Ya, tubuh. kalau tubuhnya hilang, ya. Tapi roh kan bukan materi. Ya makanya, di bagian mana dia? Ya. Hah? Gak bisa jawab. Hah? Baru itu bang ku tanya sama kau. Ya. Gak usah kau nanyakan Allah, tanyakan dirimu sendiri aja. Kau gak tahu gitu loh. Jelas Ustaz, kalau itu jelas. Makanya nggak Jadi perlu. gini, Ustaz, definisi. Jadi gini bang. Kenapa saya menanyakan ke diri Anda agar Anda paham ngapain ditanyakan gitu?
Contohnya ada di dalam diri Anda sendiri. Ngapain kita menanyakan Allah yang tidak perlu Tidak, tempat? Ustaz. Karena apa? Kenapa? Karena Allah itu tidak perlu tempat. Tempat itu makhluk. Tapi kenapa Ustaz analogikan Allah itu dengan roh saya? Nggak pas juga. Apakah Allah Enggak, adalah saya roh? bukan saya bukan menganalogikan roh dengan Allah, enggak. Saya nanya roh Anda. Gitu. Oke, gini Ustaz. Anda tidak bisa Allah menunjukkan roh dari Anda. surga? Bang, sudah saya jawab kan, terjawab Bisa, roh terjawab bisa pertanyaan karena roh Anda. bukan materi. Bang, sudah terjawab tadi jawabannya. Ngapain Anda tanya lagi? Apakah dia ada di surga? Maka kalau Anda mengatakan masih bertanya seperti itu, pertanyakan lagi dulu diri Anda. Di mana roh saya letaknya? Ayo. Di tubuh saya. Di tubuh saya. Bagian Di mana? badan saya, menyatu Bagian dengan badan mana? saya. Menyatu bagian mana? Bagian mana? Kan bingung kan? Itulah pertanyaannya. Iya, bagian mana? Kau mau meletakkan Allah di surga, Allah tempatnya di surga. Kau letakkan Allah di surga, artinya kau meletakkan tempat Allah di surga. Berarti kau harus jawab. Saya tanya, roh kamu ada di bagian mana? Di badan saya. Bagian mana? Di hati saya. Hah? Sejak kapan roh ada di hati, teman-teman? Hah? Sejak kapan di hati? Coba cek ke medis, mana ada roh di hati? Pendapat saya ya. Jadi gini ya, ada ayat Nggak ada mengatakan di hati, salah. tubuhmu. Sabar dulu Ustaz. Ada ayat mengatakan ya. begini, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah, artinya di sini berdiam roh Allah di dalam kami ini. Umat Kristen ini yang percaya nih, berdiam roh Allah di tubuh kami ini. Walaupun dalam spesifiknya di hati kecil kami ini berdiam roh Allah. Jadi karena di hati kecil kami ini berdiam roh Allah, Roh Kudus, maka jawaban saya berpeluang kami di sini, di mana itu Roh Kudus, disitulah roh kami juga berada, memelihara roh kami. Roh Kudus itu kan roh pemelihara. Terus? Jadi kalau Ustaz tanya, di mana rohmu itu? Paling mendekati kemungkinan itu adalah di hati saya, karena di tubuh saya ini adalah bait Allah. Di hati bagian mana? Di hati. Bagian mana? Tunjuk di mana? Ustaz. Di hati saya. Itulah kita membuktikan kalau kita mau nyari alamat Allah, coba kita cari dulu ruh kita gitu loh. Yang ada di diri kita dulu, kita lihat dulu gitu. Supaya kita paham gitu dengan Tuhan. Bagian mana diri kita? Ya, berarti Allah tidak ada tempatnya ya, enggak bertempat. Baru nyadar dia. Kan baru nyadar. Itulah bang kenapa saya diperintahkan dalam Al-Quran tuh, kenapa cara debat saya dengan Ustadz Wafi ya teman-teman itu beda. Ustadz Wafi kan beliau pakai tafsir, kalau saya pakai perumpamaan, kebanyakan kayak gitu. Kenapa? Karena wadrib lahum masalan, itu berilah sebuah perumpamaan agar mereka mengerti gitu. Ini gak perlu dicari tempatnya bang, gitu. Ada tempatnya. Ustaz, aku tanya Ustaz. Habis ini Ustaz nanya ke aku, biar ada ganti-gantiannya nanti. Ya. Apa yang paling diinginkan oleh iblis? Diinginkan oleh iblis. Wah, menyesatkan anak cucu Adam. Menyesatkan anak cucu Adam. Untuk apa dia menyesatkan anak cucu Adam?
Iyalah, untuk jadi temannya di neraka pasti. Untuk jadi apa? Untuk jadi teman di neraka. Untuk apa dia butuh teman? Loh, Ngapain di dia kitab cari kau teman? ada iblis tuh butuh teman di kitab kau, Bang. Gimana? Coba buka 1 Korintus 5 nomor 5. Ya, iblis butuh teman. Iya. 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Bacain nyaring-nyaring. Orang itu harus diserahkan ke dalam dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa Hah? Kan tubuhnya gitu. agar rohnya diselamatkan. Salah. Minta tumbal tuh. Nah, Minta tumbal tuh iblis kan gitu. Kitab kau salahkan sendiri. Oh, ya udah, kalau kitab kau sendiri aja kau salahkan berarti sudah ya kan gitu ya. Apa? Di Apa sini lagi? Ustaz bilang tadi kan bahwa iblis butuh teman. Di mana tertulis iblis butuh teman? 1 Ya, Korintus iya. 5 ayat 5. Bukan, nggak ada dia butuh teman. Oke, gini Orang itu harus diserahkan kepada iblis. Kan jelas itu. Jelas sekali kalimatnya. Orang berdosa ini sebenarnya Ustaz. Ini Ya iya, diserahkan ke iblis kan? Artinya ada jemaat yang berdosa. Diserahkan ke iblis kan? Betul nggak? Bentar dulu saya tanya, diserahkan ke iblis Kalau nggak? kalau Bentar dulu Bang, saya tanya, diserahkan ke iblis nggak? Ya, betul. Ya udah, Di sini berarti sesuai dengan kata ayat. saya iblis butuh teman. Bibel kau sendiri yang bilang. Kayak gimana? Pemahaman Ustaz terhadap Bibel ini yang salah, nggak pas. Tapi gini lah, jangan cerita. Aku Terus jadi kalau yang kagak pas kayak gimana pasnya? Saya mau tahu tuh, diserahkan ke iblis tuh buat apa coba? Oh, pemahaman ayat ini kan, ini biar diterangkan sama Ustaz ini ya, ayat ini ya. Ini Coba, dosa coba. dalam jemaat. Coba terangkan sama saya. Kenapa diserahkan ke iblis? Buat apa? Begini, Bro. Oke. Ada seseorang, ada jemaat yang berdosa melakukan dosa di dalam jemaat itu. Melakukan dosa percabulan dia ini. Lalu sebab diketahui oleh jemaat seluruhnya. Lalu Paulus berkata, tindakan terhadap orang yang berdosa ini adalah, masuklah dia di 1 Korintus 5 ayat 5. Orang yang berdosa itu harus diserahkan kepada iblis nih, agar tubuhnya binasa. Ini ulang lagi Ustaz ya. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sebenarnya ini adalah sanksi gereja, ajaran ini ya, sanksi gereja bagi jemaat yang melakukan dosa. Dia harus dikeluarkan dulu dari jemaat untuk dia mendapatkan pembinaan, dan artinya hukuman itu sebagai rasa malu sama dia. Itulah maksud diserahkan kepada iblis. Bukanlah iblis yang bertanduk maksudnya. Kalau dikasih maksud Ustaz gini, aku berdosa nih, si Immanuel, aku berdosa. Selingkuh lah, anggap Anda ya. Selingkuh aku sama tetanggaku. Ketahuan sama jemaat. Weh Immanuel, sini kau. Kau tubuhmu harus kulemparkan kepada iblis biar diselamatkan pada hari Tuhan. Maka dilemparlah aku sama ada bertanduk kayak gini. Oh, enggak begitu. Memahami ayat ini enggak begitu. Jadi ayat ini, orang yang melakukan dosa itu diberikan sanksi oleh gereja, dikeluarkan, dia dihukum. Kalau di HKBP namanya itu, di RPP, di banned dari gereja. Nanti tahun depan dia setelah dapatkan apa namanya? Kalau kami itu di HKBP ada berdosa ini, selingkuh, punya anak dia, hamil luar nikah contoh ya, melakukan perzinahan di dalam gereja. Bang, Dikeluarkan ini Ustaz dari gereja ini, di banned, di namanya. Lalu keterangan Anda itu dapat dari mana Anda? keterangannya itu ya memang begini apanya. Maksud ini kan dosa dalam jemaat. Di jemaat itu melakukan dosa, dia dihukum. Anda tafsir sendiri gitu, Anda tafsir sendiri. Hebat teman-teman tafsirnya sendiri rupanya.
Sekarang kita tanya Ustaz. Jadi maksudmu Ustaz, ada orang yang melakukan dosa dalam jemaah. Yang berdosa ini diikat tangannya dilempar ke kandang iblis yang bertanduk, dia giginya runcing gini. Dilempar, sini oh. Enggak begitu, salah lah itu. Jadi enggak begitu pemaknaan. Pemaknaan Alkitab enggak begitu. Ini diserahkan kepada iblis. Yang saya pertanyakan itu mau dijadikan tumbal kah? Dijadikan paketan kah atau sesajen kah apa gitu? Kenapa harus iblis gitu? Diserahkan kepada iblis artinya dikeluarkan dia dari jemaat untuk dia mendapatkan sanksi malu, itunya gitu. Nah, Anda menerangkan kayak gitu, itu tertulis di mana? Itulah namanya Ustadz apa ya, pendeta yang berangkat kayak gitulah namanya keimanan. Itu kan diterangkan sama pendeta itu. Itu kan maunya Anda, tafsirnya Anda berarti. Jadi ini kan kitab kami. Jadi kalau maunya Ustadz ya itu kan maunya Ustadz. Mau kayak gimana? Kitab ente sendiri bang, kau asumsikan sendiri. Macam mana itu? Itu dia. Jadi begitu Ustaz. Jadi kita